Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, materi hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang klasifikasi materi. Nah, kalau kemarin kamu sudah belajar tentang apa itu klasifikasi materi, dan materi itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, sekarang akan mempelajari tentang pemisahan materi dan perubahan materi. Oke. Pemisahan campuran itu ada 6 jenisnya, yaitu filtrasi, ekstraksi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Ibu akan jelaskan satu persatu, harap diperhatikan baik-baik ya. Penyaringan, yang pertama adalah penyaringan. Jadi pemisahan materi itu yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Sebenarnya penyaringan ini sudah mungkin tidak asing dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa sih Ibu penyaringan itu? Penyaringan itu adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran zat yang tercampur. Jadi contohnya adalah penyaringan pada pemurnian air dalam industri air mineral gitu. Sebelum kamu menggunakan air mineral yang kamu minum sekarang, air mineral itu diambil dari pegunungan. Nah, ketika diambil dari pegunungan, otomatis akan banyak zat-zat mineral yang tidak diperlukan oleh tubuh gitu. Atau molekul-molekul atau zat-zat campuran, contohnya adalah pasir mungkin, terus tanah. Nah, itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka akan disaring sehingga memperoleh air yang murni. Nah, prosesnya seperti ini nih. Jadi air bukan air kotor karena kan di situ tercampur beberapa partikel atau beberapa zat ya. Kemudian di kertas dengan filterisasi, filter gitu, alat filter. Nah, sehingga dipisahkan dua zat itu dipisahkan. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini metode yang digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih halus dalam jumlah sedikit, atau dia tuh lebih sedikit dari filtrasi tadi. Kalau filtrasi itu mungkin dalam skala besar ya. Kalau kamu orang mau memfilter air minum, nggak mungkin dong dia hanya 1 mili, 2 mili gitu kan. Pasti dalam jumlah ribuan liter. Nah, kalau sentrifugasi ini lebih ke jumlah sedikit gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah pemisahan sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Yaitu menggunakan alatnya bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi si sampel itu tadi, si sel darah merah itu diletakkan di suatu alat, terus dimasukkan dalam alat itu, habis itu diputar, setelah diputar, dia akan menghasilkan atau endapan dan cairannya akan terpisah gitu. Jadi akan ada endapan dan cairan. Selanjutnya adalah penyulingan. Penyulingan ini nama lainnya adalah distilasi. Metode yang digunakan untuk memisahkan zat cair dan dari campurannya. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan perbedaan titik didih dan dari zat cair yang tercampur gitu. Sehingga salah satu zat cair akan mengalami penguapan. Jadi kalau di penyulingan atau distilasi itu adalah campuran, di mana campuran itu adalah zat cair, dua-duanya adalah zat cair yang memiliki titik didih yang berbeda. Nah, ketika dia itu disulingkan atau dalam melakukan penyulingan, nanti dibakar atau dipanaskan sehingga salah satu zat cair akan menguap. Nah, setelah menguap dia akan terpisah. Contohnya adalah penyulingan dari industri minyak bumi. Jadi sebelum bensin, pertalite, terus pertamax, premium sebelum kamu gunakan sekarang itu sudah dilakukan penyulingan terlebih dahulu.
Kromatologi adalah salah satu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan beberapa molekul yang berada pada larutan tersebut. Jadi intinya ketika larutan itu terdapat molekul, untuk memisahkannya dengan menggunakan kromatologi. Ada 3 jenis kromatologi, yaitu kromatologi kertas, lapis tipis, dan gas. Yang sering digunakan yaitu kromatologi kertas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa? Dalam kehidupan sehari-hari fungsinya, yaitu untuk mengidentifikasi narkoba pada tes urin dan sebagainya. Yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi merupakan metode yang hanya digunakan untuk mengubah zat zat padat menjadi zat gas. Gitu. Contohnya adalah iodium yang dipisahkan dari garam. Garam itu kan zat padat. Nah, biar iodiumnya terpisah, yaitu dilakukan dengan sublimasi. Oke, itu tadi adalah beberapa teknik untuk pemisahan pemisahan campuran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sifat materi itu dibagi menjadi berapa sih dan apa aja, dan juga perubahan apa aja yang terjadi ketika yang dialami oleh materi tersebut. Oke, sebelum kita melihat atau membahas tentang perubahan materi, kita harus tahu dulu sifat dari materi itu apa. Dari secara fisika, sifat materi dilihat dari fisikanya itu berupa wujud benda, bentuknya tuh seperti apa, misalkan padat, cair, gas, apakah dia mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan padat, cair, gas itu adalah nama lain dari atau salah satu contoh dari sifat fisika berupa wujud benda gitu. Wujudnya seperti cair, misalkan air. Oh, wujudnya adalah dilihat dari sifat fisikanya, bentuknya adalah cairan gitu. Dan yang kedua adalah warna. Warna, oh iya, zat cair warnanya apa? Warnanya bening. Larutannya daya hantar listrik, apakah benda itu dapat menghantarkan listrik atau enggak. Kalau dapat menghantarkan listrik berarti namanya adalah konduktor. Kalau enggak, kalau tidak dapat menghantarkan listrik itu namanya adalah isolator. Kemagnetannya, apakah dia dapat ditarik oleh magnet atau enggak. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya perubahan fisika, berarti yang berubah itu dari segi wujudnya, dari warnanya, ya seperti itu. Ada 6 perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, mengkristal, menyublim, mengembun, dan menguap. Ini nanti akan kamu pelajari di bab selanjutnya. Contoh dari perubahan fisika adalah es batu yang mencair, terus kertas yang ketika kamu sobek itu kan berubah bentuk ya. Kertas bukan dibakar tapi disobek. Itu adalah perubahan fisikanya. Selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia itu perubahan sifat kimia itu cirinya adalah terbentuknya zat baru. Zat berubah tidak kembali ke bentuk semula. Diikuti oleh perubahan sifat kimianya, diikuti oleh reaksi kimia, adanya perubahan warna, adanya pembentukan gas, adanya pembentukan endapan, dan adanya perubahan suhu. Nah, contoh perubahan kimia itu adalah kertas terbakar, petasan yang meledak, singkong yang menjadi tape, besi yang berkarat, dan pembusukan makanan. Nah, itu tadi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada materi. Untuk lebih jelasnya, silahkan bertanya sama guru kalian jika ada materi yang kurang jelas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasku udah selesai.